strategi branding bisnis melalui konten video berbasis analis data dengan studi kasus Hosimart dengan tips koleksi figur anim yang beranggotaan Beatrice, Jasmine, Fahri Abbas, Pramadika Noval, dan Ruby Adrian. Next. Tujuan dari branding tersebut yaitu diantaranya ada menarik pelanggan baru bagi pemula, kolektor figur, terus ada peningkatkan engagement melalui edukasi ringan, yang terakhir yaitu memperkuat positioning Hoshimart sebagai brand terpercaya dan friendly. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi analisis data TikTok Hoshimart menunjukkan performa konten yang cukup menarik. Dalam periode tertentu misalnya, total waktu tayang video mencapai 19 menit dengan 121 view. Angka ini menunjukkan ketertarikan awal audiens yang cukup baik ya. Meski persentase penonton yang menyelesaikan video secara utuh masih 4,44%, hal ini memberikan ruang bagi kami untuk evaluasi durasi atau struktur konten agar lebih mempertahankan perhatian audiens. Lalu retensi rata-rata sebesar 7% memperlihatkan titik di mana penonton cenderung berhenti menonton, terutama pada waktu GMT ya. Terus di sisi lain, akun ini berhasil menarik 17 kunjungan profil. Itu adalah tanda bahwa sebagian penonton tertarik untuk mengenal brand lebih dalam. Pertumbuhan pengikut sebesar 7% juga mencerminkan efektivitas konten dalam mengonversi penonton menjadi pengikut setia. Jadi kombinasi antara views dan retensi yang perlu kami tingkatkan dan pertumbuhan audiens yang stabil memperlihatkan potensi besar Hosimart untuk ya lebih berkembang untuk ke depannya. Next, sir. Lalu slide analisis data viewers TikTok Hosimart mengungkap bahwa 51% penonton berusia 18 sampai 24 tahun dan 40% berusia 25 sampai 34 tahun. Menjadikan pemula kolektor action figure sebagai target pasar utama kita ya. Lalu dari segi gender, 60% penonton adalah pria dan 40% adalah wanita. Sehingga konten dapat dikemas secara netral, namun tetap relevan untuk kedua kelompok. Mayoritas penonton berasal dari Indonesia, diikuti oleh Mesir dan Jepang, yang menegaskan pentingnya fokus pada promosi dan layanan pengiriman di wilayah Indonesia sendiri. Data ini memberikan insight bagi kami untuk mengoptimalkan konten target pasar serta perluasan jangkauan bisnis secara efektif. Jadi data ini tidak hanya memberikan gambaran demografis yang jelas ya, tetapi juga menjadi landasan utama kami untuk meningkatkan target pasar, lalu memperluas jangkauan global, serta menyusun konten yang relevan dan menarik bagi audiens multigenerasi dan multinasional. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Next. Ya, baik. Lalu untuk analisis data engagement pada TikToknya sendiri, kami menunjukkan bahwa seberapa banyak aktif audiens yang berinteraksi dengan konten yang sudah diposting pada platform TikTok. Bisa dilihat sendiri di sini pada like rate-nya sendiri, itu kami mendapatkan sekitar 50 likes dari 121 views, yang dimana ini menunjukkan bahwa 40% rata-rata di atas TikTok. Lalu dari komennya sendiri, itu banyak komentar seperti, Bang, belinya di mana? Asli atau KW nih? Sehingga ini menunjukkan bahwa audiensnya sendiri itu masih butuh edukasi dan ini cocok untuk konten tips yang kami berikan. Lalu untuk syaratnya sendiri, konten sudah dibagikan sebanyak 20 kali dengan konten edukatif yang sering dibagikan. Tuh. Lalu untuk average watch time-nya sendiri itu ada di 7 detik dari 22 menit total video. Yang dimana ini menandakan bahwa videonya sendiri cukup engaging tapi bisa dipersingkat. Nah, lalu untuk strategi konten videonya sendiri, untuk konsep videonya kami menggunakan judul tips koleksi figur untuk pemula dan jangan sampai salah beli. Lalu untuk formatnya sendiri, kami menggunakan listicle dengan visual menarik dan caption yang ada di dalam on-screen. Lalu call to action-nya sendiri, itu kami menggunakan yuk mulai koleksi dengan lebih aman dan seru. Nah, lalu untuk deskripsi dan juga hashtag konten yang kami gunakan sebagai berikut. Jadi untuk deskripsi videonya sendiri kami menggunakan baru mulai koleksi figur, tenang. Kita bantu kasih tips biar kamu nggak salah beli. Dari cara cek keaslian, pilih ukuran, sampai tempat beli yang aman, semua ada di video ini. Yuk mulai koleksi dengan lebih aman dan seru. Dan juga untuk hashtagnya sendiri, kami menggunakan hashtag Koshimart, tips koleksi, figur original, otaku Indonesia, belanja aman, anime figur, figur lover, dan juga sampai wibu cerdas.
Nah, lalu selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Mbak Beatrice, silakan Mbak. Dalam musik dan visual, Hoshimart menggunakan lofi anime, beats, dan remix ringan dari OST populer untuk menciptakan suasana santai dan informatif dalam videonya, di mana cocok untuk audiens kita yaitu penggemar anime. Visualnya simple tapi efektif, yaitu transisi halus antar tips, animasi teks on screen, serta ilustrasi figur atau cuplikan produk. Untuk endingnya, konten ditampilkan logo Hoshimart dan CTA untuk memperkuat brand recall dan mendorong interaksi. Next. Secara kesimpulan dari konten branding Hoshimart yang kita buat, di mana konten edukatif memberi nilai tambah, terutama bagi kolektor pemula. Lalu deskripsi dan hashtag kami susun agar bisa menjangkau komunitas anime secara positif. Hasilnya, branding Hoshimart rasa lebih kuat karena membangun rasa percaya dan aman saat berbelanja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih.